بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatiddin a'azakumullah, senantiasa kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Nikmat yang tiada terhingga, nikmat yang tiada akan mampu kita untuk menghitungnya satu demi satu. Maka sikap yang paling tepat bagi kita semua menyikapi nikmat-nikmat tersebut adalah dengan mensyukurinya, meyakini bahwasannya nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui bahwasannya kenikmatan yang kita rasakan adalah semata-mata karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata karena kemurahan Allah kepada kita semua, bukan karena kepandaian kita, kemahiran kita, bukan lantaran kemampuan yang ada pada diri kita, tetapi semata-mata nikmat itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kita yakini bahwasannya seluruh nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu kita akui. Selain itu kita pun menyalurkan nikmat-nikmat itu pada jalan yang diridhoinya, menjadikan nikmat tersebut untuk aktivitas-aktivitas yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, dan terlebih daripada itu nikmat yang kita dapatkan hendaknya kita sebut-sebut dalam rangka untuk mengakui bahwasanya nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatiddin a'azakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menuliskan tentang masalah hak, bagi anak-anak. Islam sebagai agama yang memiliki nilai-nilai yang universal,
sumul, syamil, mutakamil, universal, sumul, bahwasanya nilai-nilai itu akan diakui oleh setiap manusia yang memiliki fitrah yang bersih. Kamil, mutakamil, sempurna dan menyempurnakan. Bahwasanya nilai-nilai ajaran-ajaran di dalam Islam adalah ajaran-ajaran yang sangat sempurna, paripurna. Ketika kalangan orientalis ataupun para penggiat di lembaga swadaya masyarakat LSM, mereka dengan lantang menyuarakan tentang hak-hak anak, memperjuangkan tentang hak-hak anak, maka sebenarnya Islam sudah mengajarkan tentang hak-hak tersebut. 14 abad yang lalu Islam melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerapkan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua ataupun orang-orang yang telah mendapati usia dewasa untuk bisa memperlakukan anak-anak sesuai dengan hak-hak mereka. Dalam sebuah hadis yang sahih pernah diungkapkan tentang sahabat bernama Aqra bin Habib radhiyallahu anhu. Beliau memiliki anak yang banyak. Tetapi ketika sahabat Aqra ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium cucu beliau, kemudian sahabat yang mulia ini menyatakan, saya memiliki 10 anak tetapi tidak ada satu pun dari 10 anak tersebut yang pernah saya cium. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi oleh yang bilang. Menunjukkan bahwasannya mendapatkan kasih sayang, perhatian dari orang tua adalah merupakan salah satu hak. Bukan semata-mata hak itu anak kemudian dibiayai, diberi makan, bukan semata itu. Tetapi hak-hak yang bersifat imaterial, non fisik, itu pun diajarkan di dalam Islam. Apa sih arti sebuah ciuman orang tua kepada anak? Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian menekankan di dalam hadis itu, karena yang demikian ini menjadikan satu bentuk sikap orang tua terhadap anak, satu sikap orang tua terhadap anak. Memang sekedar menempelkan pipi dengan pipi atau mengecupnya kepada anak, tetapi bagi seorang anak, kecupan ataupun ciuman dari orang tua sungguh sangat memberikan arti. Kalangan ahli perkembangan anak sebagian dari mereka memberikan pengertian yang sangat besar tentang usapan tangan orang tua kepada kepala anak, usapan kepada punggung anak, ataupun sentuhan-sentuhan lainnya. Itu lebih menunjukkan kepada kecintaan dan perhatian dari orang tua kepada anak.
Dan dari situ pula menunjukkan bagaimana sikap perasaan orang tua kepada anak. Sikap perasaan orang tua kepada anak. Manakala dia membelai anak tersebut, kemudian dia melakukan kontak komunikasi. Meskipun komunikasi itu kadang-kadang menurut akal kita tidak masuk akal, tapi begitulah orang tua menjalin komunikasi dengan anak. Bayi yang digendong, diajak berkomunikasi, diajak bicara. Sebenarnya bayi kan tidak bisa menjawab kan. Apalagi komunikasi, bentuk komunikasinya, kata-katanya nggak masuk akal juga. Sambil digendong, entah kakeknya, entah ayahnya, anak yang pintar ini, anak siapa, sudah tahu anak bapaknya yang sedang gendong. Kok malah tanya, anak siapa ini? Kan nggak masuk akal toh? Terus begitulah bentuk komunikasi yang lahir dari perasaan orang tua, yang lahir didorong oleh adanya kasih sayang, bukan semata-mata karena itu adalah darah dagingnya, tetapi benar-benar menggendongnya itu sambil menjiwai, sambil merasakan. Dan ketika kondisi batin seperti itu, ba'dallah, bayi pun merasakan bagaimana gendongan yang tulus dari seorang ayah atau ibu. Bayi pun merasakan. Kalau menggendongnya dengan penuh emosi, dengan marah, bayi pun akan bisa. Itulah fitrah, tabiat. Tabiat. Sebagaimana ketika orang tua mendengar bayi ini menangis, oh kalau tangisan begini berarti popoknya basah, ngompol. Oh kalau menangisnya gini kok nangis terus. Oh ini mungkin minta minum. Tapi nangisnya lain lagi. Oh ini sakit ini anak. Dan itu semua tidak perlu ada mata kuliah khusus untuk kemudian menempuh sekian semester untuk mengetahui bagaimana tangis bayi itu terjadi. Semuanya berlangsung sesuai dengan fitrah, naluri tabiat manusia. Tidak perlu kemudian ada dosen yang harus mengajarkan, tetapi semuanya bisa. Artinya memang manusia dibekali tabiat untuk bisa mengenali keturunan-keturunannya, darah dagingnya. Maka agama Islam yang memang benar-benar memiliki ajaran yang sedemikian lengkap pun berbicara tentang masalah anak-anak. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, hakul aulad, hak anak-anak. Al-auladu tasmalul banin wal banat wa huququl aulad syafira. Yang dimaksud dengan al-aulad di sini meliputi al-banin dan al-banat. Meskipun dari segi bahasa al-aulad jamak dari waladun itu biasanya menunjuk kepada laki-laki. Tetapi penyebutan al-aulad kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ini pun meliputi juga tidak hanya untuk anak-anak yang memiliki jenis kelamin laki-laki, tetapi juga untuk anak-anak yang memiliki jenis wanita, perempuan.
Dan hak-hak anak-anak ini kathirah, banyak sekali. Min ahammiha, di antara hak yang paling penting at-tarbiyah, yaitu mendidik mereka. Mendidik anak-anak. Apa maksud mendidik anak-anak? Namanya mendidik sekarang ini kan zamannya sudah macam-macam. Saya didik anak saya, dimasukkan ke SD negeri mana, lulus SD negeri, masukkan ke SMP negeri favorit. Setelah itu dimasukkan ke SMA. Orang awam melihat bahwasanya mendidik anak ini seperti itu. Mendidik anak itu seperti itu. Jadi kalau ada orang tua sudah menyekolahkan anaknya dari mulai SMP, SD, SMA, bahkan TK, SD, SMA, SMP, SMA, bahkan sampai lulus perguruan tinggi. Sebagian orang tua yang kaum muslimin itu menganggap sudah mendidik anak. Padahal kita tahu yang namanya mendidik berbeda dengan mengajar. Kalau mengajar, dosen datang, beri catatan tugas, beri penjelasan sedikit, setelah itu dosen pergi, mahasiswa pergi. Itu artinya apa? Mengajar. Cuma transfer ilmu saja, transfer pengetahuan saja. Adapun ilmu tersebut diamalkan atau tidak, dikerjakan atau tidak, dosen tidak memperhatikan. Ini namanya mengajar. Kalau ustaz tidak seperti dosen. Ustaz di pondok pesantren, dia selain pengajar juga pendidik. Kenapa dikatakan pendidik? Selain dia mengajarkan tentang ulumul fiqh, ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu Islam, juga dia memperhatikan tentang perilaku anak. Kalau ada anak yang berbohong kepada temannya, kemudian ustaznya mengetahui, dipanggilnya anak tersebut, dinasihatinya, jangan kamu berbohong. Itu namanya mendidik. Memberikan taujihat, pengarahan-pengarahan, sehingga mereka, anak didik ini benar-benar memiliki akhlak yang baik. Beda dengan yang saya contohkan tadi dosen. Mendidik berarti juga seorang pendidik memberi contoh teladan. Beda dengan pengajar. Kalau pengajar nulis di papan tulis, ini matematika, rumus, X kuadrat sama dengan ini, selesai, anak mengerti, paham, sudah selesai. Tapi seorang pendidik harus memberi contoh. Sekarang kan banyak di sekolah-sekolah dia, guru hanya sebatas pengajar, nasihati anak-anaknya jangan suka merokok. Belum 1 jam gurunya keluar dari kelas, ambil korek api, ambil rokok. Mendidik ini? Ini bukan mendidik. Karena dia tidak memberikan keteladanan. Dia tidak memberikan contoh. Menyuruh anak didiknya tidak merokok, tetapi dia sendiri merokok. Banyak tidak seperti ini di sekolah-sekolah umum? Banyak tidak? Banyak tidak? Hanya beberapa saja yang tahu. Karena semuanya biasanya di pondok, tidak pernah ke sekolah umum. Seperti itu bedanya mendidik dengan mengajar.
Maka di sini dikatakan at-tarbiyah wa hiya tanmiyatud din wal akhlaq fi nufusihim hatta yakunu ala janibil kabir min dzalik. Bahwasanya yang namanya mendidik adalah menumbuhkan agama dan akhlak pada jiwa mereka, jiwa anak-anak didik tersebut, sehingga mereka kemudian tumbuh dewasa menjadi orang-orang yang memiliki adab, yang memiliki akhlak, yang memiliki pemahaman agama yang benar. Mendidik. Sekarang agama banyak ditinggalkan. Bagaimana mungkin anak akan terbentuk menjadi orang-orang yang kemudian tumbuh dewasa dalam keadaan akhlaknya terjaga? Sekolahkan sekolah umum. Berapa jam pelajaran agama? Berapa jam? 1 pekan 2 jam. 2 jam belum dikurangi, gurunya rapat, gurunya sakit, gurunya terlambat, datang, atau liburan. 2 jam belajar sepekan. Sementara gempuran budaya kufar, budaya sekularisme demikian kencang menyerbu anak-anak. Dibentengi selama 2 jam, dihancurkan sekian puluh jam. Ya tidak? Ya tidak? Jangankan yang di sekolah umum, yang di pondok pesantren aja kita kadang kontak panting kok. Pesantren, ya kalau di Solo sudah dikelilingi warnet, gym online, wah, PlayStation, kanan kiri oke. Yang kemut-kemut nih pengasuhnya, malam-malam harus kontrol. Yang semestinya duduk, istirahat, tidur bersama keluarganya, ini harus ngecek anak-anak tidur apa, harus kunci pintu. Wah, pintu gerbang. Alhamdulillah di sini perkembangannya pintu gerbangnya bagus sekali. Kenapa demikian? Terutama menangani anak santri-santri yang ABG 12 tahun ke atas, 13, 14, 15, 16 ini. Ketika kita mengurusi anak-anak yang di bawah 12 tahun, masalahnya kan paling bertengkar dengan teman. Masalahnya paling mungkin ya seputar itu, dinakali, nangis. Nah ini kalau sudah 12-13 tahun, masalahnya bukan itu. Melalui segenggam barang elektronik yang ada di sananya, dia sudah mendunia, keliling dunia. Facebook kan bisa sampai kemana-mana, nge-net sampai kemana-mana. Mungkin awalnya anak baik, dia ingin melihat apa sih Jakarta itu. Ya tanya ke Mbah Google, Mbah tanya Jakarta itu apa toh, tulis kata kunci Jakarta. Ternyata Mbah Google banyak sekali informasinya. Jakarta itu macam-macam. Jakarta Monas, Jakarta undercover, Jakarta ini dan itu. Wah, anak, ini pencet satu, tekan satu. Akhirnya gambarnya macam-macam. Ini mulai anak mengenal. Yang awalnya belum tahu apa-apa, tapi begitu kata kunci Jakarta dibuka, semua terbuka. Nah, dari situlah mulai, ternyata ada makhluk lain di luar pondok pesantren ini. Mulai di situ ketagihan. Besok lagi, ngulang lagi ini, situsnya ini.
ini dihafal oleh mereka. Dalam posisi mereka remaja. Sifat remaja itu satu sisi masih kekanak-kanakan, tetapi satu sisi dia menganggap dirinya sudah besar. Karena masa transisi, masa anak-anak sudah ditinggalkan, sementara masa dewasa pun dia belum masuk. Masa dewasa sudah masuk. Akhirnya apa? Ya, merasa anak kecil bukan, tapi menganggap sudah dewasa. Tapi masih kekanak-kanakan. Itu yang dari situ kemudian pergaulan. Ini dunia. Dalam posisi anak dididik agama hanya 2 jam, sementara dia bisa membuka internet sekian puluh jam. Nah, kalau kita tidak mengawasi seketat mungkin, berbahaya. Ya. Berbahaya, kena penalti terus gitu. Nah, ini yang harus kita perhatikan tuh. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala Allah mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk membuat agar diri kita terselamatkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena sesungguhnya kita sebagai orang tua diamanati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan anak. Anak itu memiliki fitrah. Karena begitu. Apa fitrahnya? Bertauhid. Apa fitrahnya? Sebagian ulama menyatakan berislam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis dari Nabi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir yuladu 'ala al-fitrah, dia dilahirkan dalam keadaan membawa fitrah, membawa tauhid, bertauhid. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'adawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya yang akan menjadikan anak tersebut menjadi seorang Yahudi, atau Nasrani, atau menjadi Nasrani, atau majisani, atau menjadi majusi penyembah api. Artinya orang tua yang mengawal fitrah ini, orang tua yang mengawal fitrah ini. Pernah saya sampaikan kemarin di Sukabumi, kita itu kadang-kadang memiliki standar ganda. Saya tanya waktu di Sukabumi ke ikhwan-ikhwan yang ikut ta'lim, antum kalau dapat undangan ta'lim, kemudian ustaznya bukan ustaz salafi, mau datang atau tidak? Dijawab, ya tidak datang.
Kenapa tidak datang? Bisa berbahan. Intinya bisa membahayakan pemahaman dirinya, kan gitu. Ustaznya bukan salafi, sufi, atau bahkan hizbi yang lainnya ngajarkan diri, ya bisa lupa pemahaman agama. Nah, ketika anak-anaknya antum suka ngantar anak-anak antum ke sekolah, suka di sana belajar agama juga, ya belajar. Yang ngajarkan agama salafi atau bukan? Oh, antum sendiri tidak mau duduk di depan pengajar agama yang bukan salafi. Ya antum kok kenapa berani-beraninya ngantarkan anak antum untuk belajar agama di depan guru agama yang bukan salafi? Loh, gimana ini? Antum menjaga diri antum, tapi antum tidak menjaga keluarga antum sendiri. Padahal di dalam ayat ini disebutkan anfusakum wa ahlikum, kan begitu bunyinya. Tidak dijaga hanya diri kamu saja, tapi di sini wa ahlikum, termasuk anak-anak kita. Jaga. Kok ini malah diantar kata guru? Ini anak saya, alhamdulillah mau sekolah. Wah, dibelikan seragam. Seragamnya nggak satu loh SD. Ada putih merah, ada batik. Kalau di Solo ya, ada batik, ada pramuka, plus pakaian olahraga. Untuk beli pakaiannya saja itu tidak kurang dari 600.000. Cukup untuk membayar SPP 3 bulan di pesantren Riyadul Jannah. Iya, saya kadang-kadang suka, gimana ya uang ini? Kalau menyekolahkan anak, begitu ada uang menyekolahkan anak itu pesantren nggak dilirik. Tapi begitu sedang kempes sedang tidak punya uang. Saya dipondokan ke pondok itu aja. Itu dengan harapan nanti dapat keringanan. Kan cara berpikirnya tuh, ya begitulah. Padahal kan beda nyekolahkan di sekolah dengan mendidik di sini. Saya istilahnya nyekolahkan, tapi di sana belum tentu dididik. Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di sini anfusakum wa ahlikum nar. Ingat, yang dijaga itu bukan hanya diri kita sebagai seorang ayah atau sebagai seorang suami. Yang harus dijaga dan dibentengi juga adalah anak-anak kita. Selain istri kita juga. Itu tadi. Kadang-kadang melihat fenomena seperti itu, anak geleng-geleng kepala gimana? Padahal anggarannya jelas. Yang harus dijaga itu diri kita dan diri keluarga. Bukan hanya diri kita saja, tapi kok berani ya memberikan anak didik itu ke pengajar-pengajar yang bukan salafi. Bisa dipahami ini fenomena, bukan saya berbodi masalah pendidikan SD atau SMP, SMA dan sebagainya. Saya tidak berbodi, cuma mengganti pendidikan itu yang harus sesuai dengan anak. Atau pertanyaan, bagaimana dengan SDIT salafi? Saya masih bingung sekarang ini apakah ada SDIT salafi? Apakah masih ada sekarang ini? Oh, buktinya yang namanya SD itu mesti menginduk kemana? Kemana? Hipna, ya loh? Kementerian Pendidikan Nasional. Di dalam Kementerian Pendidikan Nasional, peraturan Menteri Pendidikan Nasional
bahwasanya setiap sekolah yang menginduk kezinaan hari Senin harus upacara bendera. Kalau yang namanya SD, upacara tidak. Karena ini salafi, tidak perlu upacara. Loh, berarti apa? Hah? Berarti apa? Berarti kan tidak mematuhi peraturan. Nah, terus kalau tidak mematuhi peraturan, laporannya seperti apa? Untuk akreditasi nanti. Untuk akreditasi itu nanti laporannya seperti apa? Ima bohong, ima menulis dengan sejujur. Iya tak? Iya tidak? Iya. Masa salafi bohong? Ya enggak boleh. Kejujuran harus ditegakkan. Ini mahal. Menjadi seorang terdidik sudah berani bersikap seperti itu. Nah, bagaimana mendidik anak-anak kita? Makanya ketika ditanya apakah SDIT salafi ini, apakah ada SDIT salafi, saya katakan wallahu a'lam. Apalagi nanti kalau lihat buku-buku pelajarannya, Hasan dan Batu ceritanya, judulnya Membohongi Ibu. Wah, ceritanya seru sekali. Judulnya saja sudah bagus sekali. Bagus dalam tanda kutip terbalik. Membohongi Ibu, judulnya loh itu. Nah, kita diajari seperti ini. Hasan dan Batu ceritanya sedikit dari intermezzo. Hasan dan Batu ceritanya bolos dari sekolah, pergi ke pasar. Di pasar ternyata ada ibunya si Hasan. Si Hasan ketakutan. Ibu melihat aku. Tenang saja, bilang saja nanti kepada ibumu kalau di rumah, kalau nanyakan kamu kok main di pasar, katakan saja kepada ibumu. Kalau ibu itu melihat rupa anak yang seperti aku, seperti Hasan. Tuh, pinter loh. Tapi aku nggak mau. Sudah. Terus akhirnya lama, pulang namanya. Hah, kamu bolos ya tadi? Enggak, ibu mungkin tadi lihat orang anak seperti saya. Enggak, ibu yakin. Terus lama-lama akhirnya dia kembali lagi ketemu si baru. Ibuku nggak percaya. Sudah, tenang saja, kamu nggak usah. Di akhir penutupnya, nggak usah, saya ketemu kamu. Bahasa anak-anak saya, redaksi saya. Tenang saja, masih ada kesempatan untuk membohongi ibu. Ini terdapat di pelajaran bahasa Indonesia. Buku ini dipegang oleh siswa. Artinya apa? Untuk pekerjaan dibaca di rumah. Kalau pegangan guru mungkin diseleksi oleh gurunya kan, tapi ini dipegang oleh siswa. Maka ikhwatiddin a'azakumullah, kembali kepada ayat tadi, bahwasannya yang dimintai pertanggungan jawaban kelak adalah kita sebagai orang tua. Qala Allah wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Wa rajulun ra'in fi ahlihi wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap diri kalian adalah penggembala, pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungan jawaban tentang apa yang dipimpinnya tersebut. Seorang suami, dia adalah pemimpin, penggembala di tengah-tengah keluarganya, di dalam keluarganya.
Dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas hal-hal yang dipimpinnya tersebut. Antum mas'ulun amamullah. Kita semua adalah orang-orang yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Ketika Allah sudah memberikan fitrah kepada anak, antum diberi rezeki dengan anak, yang anak tersebut membawa fitrah, kemudian oleh antum fitrah tersebut dirusak. Dirusak karena apa? Karena antum menempatkan anak di tempat yang tidak baik, di tempat yang tidak baik, di tempat yang akan merusak fitrah itu sendiri. Fitrahnya tauhid kok ditempatkan di sebuah lembaga pendidikan yang mengajarkan sifat 20 wujud dan maqamu manfaatun lil hawadits. Anak apa? Ini bagaimana ini tauhidnya? Bagaimana akidahnya? Menempatkan anak di sembarang tempat. Akhirnya terpotong di fitrahnya. Tidak pada lembaga pendidikan yang tepat. Maka hendaklah kita sebagai orang tua memiliki sikap khauf, takut bahwasanya kelak kita akan kesulitan mempertanggungjawabkan ini. Hendaknya kita merasa takut dengan hal ini. Takut enggak? Takut ketika akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taklif harus ditanamkan ke dalam diri kita. Tenang sajalah. Namanya masih anak-anak, gak apa-apa sekarang kan di SD. Nanti kalau lulus SD, tak masukkan ke pondok pesantren. Gak apa-apa, masih SD. Ternyata setelah lulus SD, dia punya teman. Temannya ini akrab. Tidak satu lagi yang akrab, 4. Keempat teman ini ngajak ke SMP negeri 1 saja, favorit. Nah, yang satu ini anaknya Salafiyin, akhirnya menggugat ke ayahnya, aku nggak mau ke pesantren, teman-temanku semuanya ke SMP negeri 1. Nah, baru terasa ternyata anak umur 12 tahun sudah bisa berpikir sekarang itu. Yang tadinya awalnya orang tua yang meremehkan, sudah nanti kan habis ini kita arahkan ke pesantren. Sampai ada kejadian seorang anak karena terus dipengaruhi oleh teman-temannya ini sudah ikut tes masuk pesantren Salafi, tapi kemudian kabur dengan pondoknya. Karena apa? Karena terus dihubungi oleh teman-temannya ini. Namanya anak mulai remaja itu kan ABG, dia sudah memiliki sikap in-group istilah kejiwaan. In-group itu dia setia sekawan. Itu namanya in-group. Kalau kamu keluar dari ini berarti sudah enggak setia lagi. Nah, kamu berarti khianat. Itu harus dipahami perkembangan jiwa seperti itu. Kalau sudah begitu, in-groupnya ini kuat sekali, orang tua nggak akan mampu untuk menanggung. Sulit. Yang tadinya akan mengarahkan ke pesantren, in-groupnya ini nggak akan. Waliyahulillah. Dan ini terjadi, ini fakta. Ada kasusnya. Anak Salafiyin, kasusnya ada. Dan saya menemukan kasus ini tidak hanya 1, 2, 3 orang, banyak kasusnya. Yang seperti ini, nunggu nanti lulus SD.
Akhirnya ya sudah sekarang masuk SMP. Nanti lulus SMP lebih lagi. Sudah punya arah cara berpikir. Ini berbahaya. Kita sudah bermain-main ya dengan masalah pendidikan anak. Padahal pendidikan itu haknya siapa? Haknya siapa? Haknya anak. Berikan hak itu sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jangan kita ini demi masa depan anak. Ya demi masa depan anak tapi sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Beri konsumsi nutrisi untuk kejiwaan anak itu yang sehat. Jangan dikasih makan lontong tapi campur pasir, lep. Istilahnya dikasih pelajaran agama tapi dicampur sampah macam-macam, kan begitu. Ini yang berbahaya. Maka Allah kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Fal auladu amanah shi'atul walidain." Maka anak itu adalah amanah yang ada pada diri kedua orang tua. Amanah. Maka jangan dikhianati amanah ini. Jangan kita mengkhianati amanah ini dalam bentuk mengotori fitrah anak tersebut dengan ilmu-ilmu pelajaran-pelajaran yang menyelisih syariat. Ini penting. Kenapa sih di rumah sama sini tidak ada televisi? Ya karena sebabnya itu tadi. Kita diamanati. Nah, kalau anak nonton TV nanti pagi ini sudah seperti Jatli, siang sudah seperti Inspektur Hijai, nanti sore sudah berubah ya, jadi Doraemon dan seterusnya. Karena apa yang dilihat oleh anak itulah yang ditiru. Ini berbahaya. Makanya Wafiddin Azamullah, meskipun kita hanya setengah paragraf saja, ini kan waktunya dibatasi. Habis ini Ustaz Musta ya. Jadi puas tidak puas dipuaskan ya. Tapi intinya insya Allah sudah terpenuhi tentang hak anak. Kita harus perhatikan betul anak-anak kita, karena ini adalah aset. Aset itu artinya modal investasi bagi kita. Ketika kita sudah meninggal dunia, siapa yang akan mendoakan kita? Anak kita. Ketika tubuh kita sudah terbujur menjadi jenazah, siapa yang menyolatkan? Anak kita. Nah, kalau anak kita setiap harinya dididik oleh orang gambar, dididik oleh televisi, dididik oleh guru-guru yang tidak mengerti agama, dididik oleh ini dan itu, sehingga membaca atau baca apa namanya, doa-doa, bacaan dalam sholat jenazah saja misalnya, bisa iya orang tuanya yang semestinya dia bisa mendoakan orang tuanya, tapi dia malah tidak bisa mendoakan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang sedikit ini, apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, maka itu adalah semata-mata karena keterbatasan dan kelemahan saya, dan saya menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.